Sebetulnya itu memang udah ada kabar deal dengan Persija awalnya. Tapi dari kabar yang saya dengar di beberapa akun sosmed dan juga obrolan warung kopi lah dari fans-fans bola juga obrolan warung kopi wartawan gitu lah. Intinya ini agennya yang jadi masalah ya, musim ya. Kan terus Liga Super League, terus ada dua lagi. League Cup. Ya betul sekali, yang Shopee Cup ya. Shopee Cup sama ACL2 ya. Betul. Nah, jadi menurut saya memang sangat dibutuhkan memang kedalaman squad yang bagus ya, seperti musim lalu ya. Mereka juga cukup bagus, tapi kalau menurut saya begini ya. Walaupun nanti Peralta masuk, banyak sekali pemain akan dikorbankan ya. Karena siapa? Salah satunya mungkin Beckham pun juga mungkin bisa semakin sedikit juga ada bermain. Karena sekarang pergantian pelatih tentunya juga mungkin akan berbeda juga perlakuan pemain yang lain. Itu kan sebetulnya ya Persib itu ini Bung Pepe ya. Ini mereka tuh butuh pemain yang lebih bagus dari Endro Jung sebetulnya. Endro Jung memang dia banyak mencetak gol-gol penting. Tapi nggak terlalu istimewa. Tapi nggak terlalu istimewa. Jadi untuk standar Persib, Endro Jung tuh di bawah. Tom Haye sempat dikabarkan gabung Persija Jakarta, tapi akhirnya memilih gabung Persib Bandung pada 2025. Akankah Persib Bandung kembali membuat plot twist pada musim 2026 ini? Nah, hari ini gue Ramdan Ibur di Podcast Locker Room sudah mendatangkan dua pengamat sepak bola kenamaan nih. Yang pertama ada mantan pemain Persija Jakarta dan juga mantan pemain tim nasional futsal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Fenat Huta Barat. Selamat siang, Mr. Bur. Bang Danes. Ya, ini selain biasa kita sapa Bung Veve ya, yang makanya biasa sering jadi komentator. Tapi pakai V ya, jangan pakai P ya. Jangan P ya. Bung Pepe. Bener, kayak pemain Arsenal dulu Nicolas Pepe ya. Bener. Madrid. Piala Dunia megang siapa, Mas Pepe? Wih, tahu dong. udah menggambarkan Argentina. La Albiceleste, Lionel Messi. Kita lihat apakah Soalnya mainnya gue beda tipis karena Messi kan. bener, sama-sama eksplosif nih. Makanya nanti kita lihat apakah Argentina bisa jadi juara Piala Dunia 2026 atau enggak. Nah, selain Mas PV, gue juga sudah mendatangkan salah satu pengamat sepak bola yang sangat kritis nih ketika membahas soal klub-klub Super League, baik itu Persib Bandung maupun Persija Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Bung Danes? Ya, halo, Bur. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Piala Dunia megang siapa Bang? Karena nggak ada jagoan ya Italia kan. Italia. Aduh. Jadi sekarang pegang Amerika karena ada Christian Pulisic. Tetap boleh pegang Brazil aja, kan Don Carlo pelatihnya. Oh iya, Kan Italia juga mewakili Italia. Betul, itu bisa. Mewakili Italia. Tapi ntar malam bisa pulang lawan Jepang. Enggak, gue feeling gue harus menang sih. Karena Menang 3-1. 3-1 menang. Ancelotti, karena faktor Ancelottinya itu ya kan. Makanya walaupun banyak orang Asia yang dukung Jepang, tapi gue sendiri sih dukung Brazil. Oke, tapi kita Piala Dunia nanti kita taruh di belakang. Kita di awal ini bahas dulu terkait bursa transfer Super League. Kita tahu kan di sesi preskon di awal Juni kemarin, pelatih Persija Sintayong mengonfirmasi kalau Mariano Peralta sudah dikontrak oleh Persija Jakarta ya kan. Tapi faktanya beberapa hari terakhir ini rumornya katanya Masih abu-abu. masih abu-abu. Peralta jadi belum tentu gabung Persija dan bahkan rumornya malah hengkang ke Persib Bandung. Salah satu faktornya karena Peralta ingin merasakan atmosfer kompetisi antar klub Asia, entah itu ACL Elite atau ACL2. Nah, Mas PV melihat situasi ini seperti apa? Iya, kalau saya melihat memang Peralta ini saat ini memang menjadi pemain yang banyak sekali diincar ya oleh klub-klub besar, terutama juga mungkin Persija, Persib Bandung. Bahkan juga ada rumor juga ke Dewa United. Dewa United, betul. Dan memang rumor ini kan masih belum jelas ya. Iya. Sebelum ada yang Fabrizio siapa? Asia. Romano kan, ya kan? Iya. Jadi ini menurut saya ini yang memang sampai sekarang masih belum jelas ya. Kabar-kabarnya karena memang juga dibilang terlalu mahal segala macam. Bahkan negosiasi di Persib dan juga di Dewa katanya juga deadlock karena mungkin terlalu mahal. Ada kabar akan kembali lagi ke Persija gitu kan ya. Tapi bagaimanapun juga menurut saya memang setiap pemain memang pasti berharap pengen untuk main di kompetisi tertinggi ya. Mungkin kalau untuk di tingkat Liga Indonesia sudah lah dia main di tinggi di Super League. Tapi kan paling nggak pengen main di Champions League-nya ya, ACL2. Dan ini mungkin menurut saya sah-sah saja kalau mungkin nantinya Peralta memilih Persib Bandung. Walaupun memang sampai saat ini belum jelas. Nah, kalau melihat dari apa yang sekarang ini terjadi ya, di dalam mungkin menarik pemain, saya pikir memang kita harus tetap menunggu sampai memang dari setiap klub bisa memberikan informasi kepastian. Mereka akan main di klub mana sebenarnya nantinya. Betul.
Gimana Bang? Ya kalau ini intinya kalau Peralta sebetulnya itu memang udah ada kabar deal dengan Persija awalnya. Tapi dari kabar yang saya dengar di beberapa akun sosmed dan juga obrolan warung kopi lah dari fans-fans bola juga obrolan warung kopi wartawan gitu lah ya. Intinya ini agennya yang jadi masalah. Jadi agennya itu kayak minta ini Bung Veve, minta ya extra money lah, itu biasa sebetulnya kan. Agen kayak gitu kan dia minta bagian. Tapi kan sebenarnya gini Bang Danes ya. Mungkin kita ngobrol aja bertukar pikiran. Saya pikir gini, sebenarnya kan kalau sekarang ini agen-agen mungkin banyak yang nakal ya. Karena apa? Sebenarnya dari apa yang didapat dari pemain, itu kan sudah ada berapa persen masuknya ke agen. Betul, itu makanya. Kalau mau minta tambahan itu menurut saya emang udah kelewatan lah. Iya, nah ditambah juga Persija pada akhirnya juga ketika ngelihat agennya Peralta kok kayak gini, jadi malas. Salah satunya juga jadi malas, ditambah Sintayong sebetulnya katanya nggak memprioritaskan pemain Amerika Latin. Dia tuh lebih seneng pemain Asia sama pemain ini pemain Eropa Timur. Apalagi kita kan tahu ya kalau Eropa Timur tuh kedisiplinannya ya tahu sendiri ya Bung Bebe ya, lebih bagus daripada pemain Brazil. Gua ngerasain tuh Bang Danes. Nah kan sebagai pemain ngerasain. Dulu zaman Kolev ya. Zaman Kolev. Dipegang sama Kolev. Kalau Brazil memang adaptasinya dia cepet. Soal cuaca kan nggak beda jauh sama sini. Tapi Eropa Timur kalau kita track dari zaman ada Dejan Glušević, dari eranya sampai sekarang lah ya. Sampai sekarang kayak ada Javlon Gusainov dan lain-lain. Kedisiplinannya bagus dan adaptasinya juga cepat. Pemain Eropa Timur walaupun secara cuaca mungkin nggak sama Indonesia, tapi emang pemain Eropa Timur tuh udah kejamin lah pas main di Indonesia gitu, Bro. Makanya nggak heran kalau Sintayong lebih memilih nih kabarnya ya, lebih memilih pemain-pemain asal Eropa Timur atau ketimbang pemain Timur juga. Ya kan? Ketimbang pemain Amerika Latin. Iya, tentu. Soalnya gini Bang Bur ya, yang kalau gue lihat ya kalau main Brazil nih banyak bagus, banyak bertingkah juga. Di dalam lapangan, kita di dalam lapangan ya. Terlalu exposure dengan itulah salah satunya kalau saya boleh katakan ya. Elano bagus menurut saya. Ya. Kartu kuningnya banyak kan? Alano Kartu bagus. kuningnya banyak. Tapi di awal-awal dia bagus, tapi setelahnya menurut saya terlalu banyak intrik-intrik di lapangan yang akhirnya membuat menurut gua dia nggak fokus lagi untuk main. Betul. Gampang dipancing. Menyalahkan wasit, menyalahkan berbagai hal lah. Ini menurut gua memang di mana memang biasanya pemain Brazil rata-rata banyak yang begini kelakuannya. Iya, sama sebetulnya waktu ada cerita tuh soal Maxwell tuh. Kenapa dia nggak dibawa lawan Persib? Katanya walaupun pada akhirnya nggak jadi ke Persib, itu katanya Persija tuh dengar Maxwell tuh di belakang ada pembicaraan sama Persib. Makanya tiba-tiba dia nggak dibawa kan, akhirnya yang berangkat Thales Lira ya. Nah iya, itu katanya begitu. Rumornya gitu. Rumornya begitu. Benar. Jadi intinya ya itu dia masalah kemarin Persija sebetulnya ada di track yang bagus buat juara ya Bung Bebe ya. Tapi karena kita tahu ya tingkah pemain Brazil yang kemarin ada di situ kayak gimana. Operasi senyap. Betul, ada operasi senyap terus ngobrol sama Persib di belakang. Walaupun pada akhirnya Maxwell gak deal dengan alasan dia takut musuhan sama The Jackmania. Betul. Makanya better ke Bayangkara atau keluar gitu kan. Betul. Ini kalau misalnya Peralta jadi benar ke Persib nih. Kita tahu kan Persib Bandung salah satu titik lemah bisa dibilang lini depan musim lalu ya. Kita tahu sedangkan kalau Peralta gabung, kita tahu Peralta di musim lalu itu mencetak 20 gol dan 14 assist di Super League dan bikin dia jadi pemain terbaik Super League. Nah, ini sejauh mana nih kegilaan Persib Bandung jika memang Peralta resmi bergabung ke skuad Maung Bandung nih? Iya, kalau ngelihat nanti ke depannya Persib ini kan harus bermain dia ada di 4 kompetisi berbeda ya. Ditambah mungkin Piala Presiden kali ya. Iya, ya kan ada Piala Indonesia. Ya kan terus Liga Super League, terus ada dua lagi. League Cup. Ya betul sekali, yang Shopee Cup ya. Shopee Cup sama ACL2 ya. Betul. Nah, jadi menurut saya memang sangat dibutuhkan memang kedalaman squad yang bagus ya, seperti musim lalu ya. Mereka juga cukup bagus, tapi kalau menurut saya begini ya. Kalaupun nanti Peralta masuk, banyak sekali pemain akan dikorbankan di sana. Iya, betul. Ya, karena siapa? Salah satunya mungkin Beckham pun juga mungkin bisa semakin sedikit juga ada bermain. Karena sekarang pergantian pelatih tentunya juga mungkin akan berbeda juga perlakuan pemain yang lain. Ya kan? Nah, di kanan mungkin William Barros tetap dipakai ya. Tetap dipertahankan. Mungkin Peralta nanti di kiri. Dan menurut saya memang kebutuhan mereka memang di sektor ini sangat penting. Karena mayoritas kekuatan permainan Persib itu dari sektor sayap. Nah, itu dia. Itu yang saya lihat ya. Jadi ya ditambah nanti mungkin striker siapa yang akan tetap dipakai, saya nggak tahu lah siapa ya. Karena itu Persib ya. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang Persib. Mungkin kalau tanya Persija gue tahu. Sebetulnya juga sama. Kita kan juga karena ya jujur aja ini jujur-jujuran kita fans Persija juga kan. Karena kita orang Jakarta dan
intinya Persib sedikit banyak harus diakuin untung kalau dapat Peralta sih. Karena dia ini pemain yang udah apal banget sama atmosfer sepak bola Indonesia. Udah musim ketiga nih. Ya. Udah mau musim ketiga kalau dia jadi. Terus juga ya kualitasnya nggak usah diraguin. Dia asis banyak. Gol banyak. Golin jago. Betul. Nah ini jadi kalau misalkan Peralta akhirnya menyeberang ke Persib. Itu kerugian juga bagi Persija. Karena Persija oke lah, mungkin mau datengin Ante Rebic lah atau siapa lah. Cuman masalahnya pemain-pemain yang mau didatengin Persija kalau Peralta gak jadi, ini kan pemain-pemain yang butuh adaptasi juga. Butuh adaptasi. Karena tahun pertama main di Indonesia tahun pertama. Ante Rebic kita tahu lah, ini yang lagi kenceng kan Ante Rebic. Yang kita tahu dia waktu di Milan sebelum dia digeser sama Rafael Leao, ya itu lumayan gacor ya. Gacor, subur lah. Di Piala Dunia 2018 top banget sama 2018 Kroasia, kan? top waktu itu lawan sama Kroasia dia Kroasia. bagus banget. Kroasia bisa ke final walaupun Ante Rebic juga kayaknya sering dia main dari bangku cadangan ya. Tapi tetap dia ketika dipercaya waktu itu bagus. Tapi intinya ya butuh adaptasi. Dengan apalagi Ante Rebic kan nggak punya pengalaman buat dilatih sama orang Asia gitu. Walaupun mungkin kalau pelatih di Eropa Timur itu juga budaya top down juga ya kayaknya ya. Budaya top down juga sama kayak Sintayong kan top down juga lah. Dia nggak bisa dilawan lah orangnya gitu kan. Jadi intinya ya itu. Kita sih masih berharap sebetulnya jujur aja kalau ini kacamata gue sebagai fans ya. Gue masih berharap Peralta masih bisa ke Persija walaupun ya udahlah kita sisain ruang ikhlas juga gitu. Betul. Walaupun kansnya kecil gitu. Kansnya kecil. Oke, nanti tinggal kita tunggu apakah Peralta benar ke Persib Bandung atau plot twist-nya balik ke Persija lagi nih. Makanya kan rumornya bakal diincar juga sama JDT, sama Lion City Seller juga. Tentunya pokoknya yang terbaik lah bagi Peralta. Ya, kebetulan saya pas kemarin ada ketemu sama Ponario ya. Salah satu juga mungkin petinggi klub di Borneo ya. Ngobrol-ngobrol, tapi menurut dia sih kemungkinan besar sih arahnya ke Persija. Menurut dia ya. Menurut dia. Tapi nggak tahu juga kalau memang tiba-tiba ada kembali plot twist yang merubah segalanya ya. Saya nggak tahu juga. Ya intinya memang posisi tawar Persib gede karena main di Asia. Iya, betul sekali. Itu. Dan ditambah lagi juga kita tahu secara finansial Persib kuat banget kan. Bisa jadi itu juga salah satu akhirnya Peralta memilih gabung ke Persib Bandung. Ini selain Peralta juga Persib Bandung nih sebenarnya isu ini sudah beredar dalam beberapa bulan terakhir, tapi kembali kenceng dalam beberapa hari terakhir ketika Moses Sidibe namanya muncul lagi ke permukaannya. Kita tahu Sidibe yang pernah main di Persis Solo, terus digabung lagi ke Bayangkara di putaran kedua Super League musim lalu kan gila banget mainnya. Dia golin 15 gol dari hanya 16 pertandingan. Dan itu bikin Bayangkara yang dari tipe papan tengah agak bawah langsung naik ke papan tengah yang versi ke atas lah. Itu kan salah satu faktornya karena permainan Sidibe ini. Dan ini Sidibe kenceng banget ke Persib Bandung. Nah, kalau menurut Mas VV, menurut Bang Danes, kira-kira seberapa ganas nih Persib Bandung jika memang Sidibe benar gabung ke Maung Bandung? Ya, untuk pilihannya mungkin kalau memang mereka juga akhirnya tidak bisa mendapatkan Peralta ya, Sidibe juga sangat layak menurut saya untuk sebagai pengganti Peralta ya. Dengan kemampuan skill individu yang sangat bagus, tinggal sekarang bagaimana ketentuan apa yang akan dilakukan oleh Igor Tolic ya sebagai pelatih. Di mana kan, karena kan kalau kita berbicara sekarang ini kemampuan dari kaki kirinya Sidibe ini dia mayoritas bermain di sektor kanan kan, inverted kan, nusuk ya biasanya kalau Persib sendiri menggunakan William Barros ya, yang memang menggunakan ke kaki kanan kekuatannya, yang berada di sektor kanan, yang tujuannya adalah melakukan crossing. Nah ini kan berbeda dengan karakter permainan daripada Sidibe. Mungkin akan nanti dirubah di Barros ke kiri ini, sah-sah saja. Tapi menurut saya bagaimanapun memang ini pemain yang sangat luar biasa. Pemain sekelas Sidibe aja di JDT itu cadangan. Betul. Bahkan dipinjamkan. Gila, ya kan? Ini luar biasa ya menurut saya. Ketika dia bermain untuk Persis Solo, tampilan sangat luar biasa dengan Rio Matsumura di sektor tengah dan kembali ketemu akhirnya di Bayangkara, ya kan? Dan ini menjadi satu perubahan yang sangat signifikan bagi Bayangkara sendiri dan mereka melonjak begitu pesat sampai masuk ke jajaran agak sedikit atas lah ya. Betul. Dan juga jangan lupa juga bukan cuma Sidibe doang nih yang berperan baik pada saat itu, ada Barga juga. Barga juga di Dewa juga tidak terpakai sama sekali. Betul. Dari Bali ke Dewa ternyata pas pindah ke sini dua pemain ini kunci di kiri kanan yang menurut saya mengangkat performa daripada Bayangkara. Jadi bukan hanya Sidibe, tapi kalau misalnya pun memang ujungnya nanti Sidibe pasti ke Persib, ya ini juga pasti ini rekrutan luar biasa menurut saya. Betul. Nah ini ditakutin kalau mereka dapat Peralta tambah Sidibe. Nah, kanan kiri penuh sudah. Penuh. Sayapnya penuh sudah. Benar, apalagi kalau depannya
lebih gila lagi tuh. Bayangin nih 2 sayapnya itu kanan kirinya kuat gitu loh. Iya. Kaki kanan kaki kirinya kuat. Itu gimana lini serangnya ditambah walaupun kehilangan Federico Barba di belakang, tapi tetap aja Persib nanti di belakang pasti akan merekrut pemain yang bagus dan kita bisa lihat ya bagaimana dengan kekuatan finansial yang dimiliki Persib, mereka bisa mendatangkan pemain-pemain berkelas tuh di belakang. Ada Patricio Matricardi di sana, lalu ada Federico Barba, ada Franz Putros pemain Julio Cesar juga. Julio Cesar itu ditambah depannya kayak gitu. Wah itu ngeri banget itu Persib tuh. Benar. Dan apalagi kalau kita memang talent scoutingnya Persib Bandung selalu sukses ya. Iya, dalam rekrutmen pemainnya. Nah kita lihat juga di musim lalu kan banyak pemain yang baru bergabung juga. Benar. Di tahun itu dan bisa langsung bawa juara. Seperti Barba juga kan. Iya. Baru pertama sekali. Itu 11 pemain asing baru semua. Justru itu. Iya. Kan luar biasa gitu kan. Makanya ini top skor Persib Bandung musim lalu Andrew Jung. Ini menurut kabar informasi yang saya dapat, kabarnya sudah sepakat sama Port FC. Iya. Sebenarnya Port FC ini kan klubnya Asnawi dan akan tampil di ACL Elite musim depan kan. Betul. Mungkin ini juga jadi salah satu pertimbangan Andrew Jung ketika mendapatkan penawaran dari Port FC, wah main di ACL Elite, otomatis kan membuka kans dia ketemu tim-tim top Asia dan bukan nggak mungkin musim depan atau 2 musim lagi bakal gabung ke klub yang levelnya lebih tinggi. Kalau misalnya Andrew Jung benar pergi, bisa nggak nih Persib datangnya penyerang yang lebih baik dari Andrew Jung? Karena kita tahu sebelumnya kan Persib Bandung punya penyerang sekelas DDS, kan David Silva yang bisa menggaransi minimal 20 gol. Tapi di musim lalu, di musim 2025-2026, Andrew Jung yang diharapkan mencetak bisa menembus 20 gol itu ternyata gagal kan. Tapi Andrew Jung yang gagal masih bersatu sebagai top skor karena Bojan Hodak memang agak mengubah sistem permainan, lebih bermain secara sistem lah di musim lalu kan. Nah, kira-kira gimana soal tim scouting Persib Bandung? Akankah Persib Bandung bisa menggait penyerang yang lebih tajam lah dari Andrew Jung? Intinya Andrew Jung itu kan sebetulnya ya Persib itu ini Bung Feve ya. Ini mereka tuh butuh pemain yang lebih bagus dari Andrew Jung sebetulnya. Andrew Jung memang dia banyak mencetak gol-gol penting. Tapi nggak terlalu istimewa. Tapi nggak terlalu istimewa. Jadi untuk standar Persib, Andrew Jung tuh di bawah. Dan saya yakin itu nanti Andrew Jung atau Persib pasti mereka akan datengin penyerang yang berkualitas lah. Karena kita tahu beberapa tahun terakhir selain punya kalau untuk kekuatan finansial Persib udah dari dulu ya. Betul. Udah dari dulu bagus. Dan untuk scouting ini beberapa tahun terakhir. Zaman tim kepelatihannya Bojan Hodak itu scoutingnya bagus banget. Karena kita tahu ya dulu sebelum Bojan Hodak masuk banyak pemain asing gagal juga kan di Persib. Tapi belakangan luar biasa sih scoutingnya Persib. Mereka dapatnya pemain bagus. Betul. Dan harapannya bisa benar pengganti, bisa mendapatkan pengganti Andrew Jung yang secara maksimal gitu kan. Yang lebih baik justru. Lebih baik, betul. Iya. Karena juga kalau kita juga kayak Ramon Tangke juga kurang bagus ya menurut saya. Betul. Cuman bagusnya di medsos kayaknya dia. Cuman Pilates dulu deh. Cuman Ramon Tangke itu istimewanya gini Bung, dia tuh bener-bener bisa nguras tenaga back lawan. Karena dia posturnya kan dia fighter. Betul. Benar. Jadi kalau Bojan Hodak mainin Ramon Tangke duluan, itu ngabisin tenaga lawan dulu. Nanti Andrew Jung babak kedua masuk. Baru Andrew Jung masuk, dia ngajar. Karena secara klinis ya, klinikalnya lebih bagusan Andrew Jung ya. Gol ya. Jadi memang ini ada 2 perpaduan karakter yang berbeda. Memang yang diharapkan oleh Bojan Hodak untuk bisa menjalankan skema yang diinginkan dari game plan-nya kan. Betul. Satu untuk merusak konsentrasi, bikin capek, satu lagi masuk tinggal finishing. Seperti itu. Benar. Itu jadi polanya Bojan Hodak musim lalu ya. Tapi kan di musim depan udah Bojan Hodak lagi. Tinggal kita tunggu nih apakah Igor Tolic bisa melakukan gebrakan lain yang berujung hasil positif pada Persib Bandung. Ini nanti di bulan Juli kita tahu kan ada turnamen pramusim, ada namanya Piala Presiden. Sejauh ini sudah ada 8 klub yang terkonfirmasi. Sejauh ini belum tahu secara pasti ada berapa klub yang main, tapi sejauh ini udah ada 8 klub yang terkonfirmasi akan main di Piala Presiden 2026 atau turnamen pramusim. Kita tahu di klub lokal ada 4, ada Persib Bandung, Persija, Persebaya, dan PSMS. Dan kabarnya PSMS dipilih karena jadi tuan rumah kan. Betul. Kita tahu kan beberapa event kelompok umur terakhir main di Medan terus kan, di Deli Serdang kan, di Stadion Sumatera Utara. Terus di tim asing ada 4 juga, ada DPNM dari Brunei yang main di Super League Malaysia. Terus ada JDT, Port FC, dan juga Lion City Sailor. Ini kalau misalnya 8 klub ini benar main tentunya kan sangat menarik Mas Beve. Karena Bung Danes, karena
ini tim-tim tradisional di Indonesia dan juga tim-tim top di Asia Tenggara nih. Ya mungkin minus DPM lah. Kan kalau Port, JDT, Lion kita tahu tuh levelnya udah tinggi banget. Lion City sempat masuk final ACL 2 di musim 2004-2025 kan. Terus juga Port FC kita tahu juara Piala Presiden tahun lalu. Sedangkan JDT kita tahu konsisten masuk perempat final ACL Elite. Nah, ini Piala Presiden menurut Mas VV, menurut Bang Danes, sejauh mana nih bagi Persib Bandung? Apakah turnamen ini bisa menjadi tolak ukur kesiapan menjelang musim baru? Iya, tentunya betul ya. Ini bisa jadi tempat ajang pemanasan ya bagi Persib Bandung juga. Tapi mungkin juga saya mau sedikit menambahkan Bang Pur, Bang Danes juga. Saya juga ada baca-baca sebenarnya ada juga satu pemain yang memang diincar sama Persib Bandung ya. Itu maksudnya dari Bosnia Herzegovina. Itu namanya ini agak sulit ya. Aydin Muzacic. Oh, striker itu ya. Iya, striker ya. JDT ya. Itu JDT juga ya. Betul, itu juga udah pencapaian gol juga cukup luar biasa. Bermain untuk U19 timnas Bosnia. Betul. Dan ini saat ini juga menjadi pemain yang diincar ya. Itu kalau nggak salah harganya 6,9 miliar. Wow. Jadi ini menurut saya juga ini bisa menjadi satu opsi bagi Bandung nanti apabila Andrew Jung dilepas. Nah, itu. Ya kan? Nah, kembali kita berbicara masalah nanti Piala Presiden. Tentunya memang setiap ajang pemanasan dibutuhkan oleh setiap tim. Apalagi untuk menghadapi musim baru. Untuk mereka melihat bagaimana kemampuan daripada pemain. Apakah mungkin mereka juga dari segi faktor fisik sudah mencukupi. Karena kan semua banyak faktor ya. Yang namanya ajang uji coba, apalagi uji coba internasional seperti ini. Dengan begitu banyaknya tim berkualitas, kecuali mungkin DPMM diundang gara-gara klubnya Sananta kali ya. Itu mantan klub bisa jadi. Mantan klubnya. Mantan klub. Tapi si Muhammad Toha ke situ kan deh? Iya, Toha ke situ ya. Karena kan rata-rata kan biasanya kan klub-klub yang diundang itu kan yang ada di dalamnya anak-anak Indonesianya kan gitu kan. Kayak Oxford tahun lalu ya. Iya, kayak gitu kan. Jadi menurut saya mungkin ya ini satu kesempatan buat setiap tim mempersiapkan timnya untuk nanti masuk ke kompetisi musim ini. Iya, intinya kalau untuk Piala Presiden itu ingat ada JDT, ada Port, sama ada Lion City. Nah, itu bakal jadi lawan-lawannya Persib di ACL 2 dan juga ACC. di ASEAN Shopee Cup. Betul. Atau ASEAN Club Championship. Jadi pemanasan di sini dulu. Pemanasan lagi di ajang resminya. Ini kesempatan Bung Wewe untuk mengenal calon-calon lawan. Iya, betul. Jadi dan itu mereka adalah tim-tim berkualitas Asia Tenggara. Kalau JDT jelas sudah di ACL Elite ya. Dan dengan nanti akan tanding dengan JDT kalau ketemu ya. Dengan Port FC itu bakal mematangkan persiapan Persib buat tampil di Asia dan Asia Tenggara gitu. Jadi ini kesempatan bagi Persib buat ngupgrade kualitas timnya dan juga buat mengetahui kekuatan lawan. Nah, ini ingat waktu di Piala Presiden tahun lalu kita tahu kan Persib lawan Port kan. Dan Persib gagal kan. Grup ya. Gagal kan. Tapi kan itu walaupun nanti misalnya Persib mungkin nggak terlalu ngincar kemenangan atau nggak ngincar juara, tapi dengan tanding di sini di Piala Presiden itu bakal memberikan banyak pengetahuan bagi Persib soal calon-calon lawan mereka di Asia dan Asia Tenggara nanti. Jadi ya dengan tipe-tipe lawan seperti ini sebenarnya menguntungkan Persib Bandung yang memang berniat mendapatkan hasil lebih tinggi di Asia musim depan. Setelah menguasai Super League, ya inilah momentum Persib Bandung untuk menjaga nama baik Indonesia kan dengan ya minimal lolos ke perempat final ACL 2 atau bahkan bisa mungkin karena tim-tim Asia Tenggara kita tahu dalam beberapa musim terakhir kan di ACL 2 kompetitif ya. Lion City Sailor lolos ke final. Terus Bangkok United juga masuk ke semifinal ya sebelum kalah dari Gamba Osaka kan yang akhirnya menjadi juara ngalahin klubnya Ronaldo itu Al Nassr. Persib sebetulnya tahun lalu juga kompetitif. Iya, kan juara grup kan. Cuma sayangnya anti klimaks di leg pertama. Di leg pertama. Betul. Itu. Dan itu sebenarnya di Bandung pun kalau William harus nggak kartu merah itu masih bisa comeback. Nah, itu dia. Memang makanya masalahnya di situ. Di musim lalu kita tahu Persib Bandung setelah tampil di Piala Presiden menggelar TC di Thailand ya, Mas VV, Bung Danes. Saat itu menggelar beberapa uji coba, 3 laga uji coba kalau nggak salah dan salah satunya melawan Ratchaburi. Dan kebetulan ketemu lagi kan di ACL 2. Dan itu dari TC itu kayak Persib Bandung mendapatkan banyak hasil, mendapatkan banyak masukan dan hal-hal positif dan terbukti mereka bisa jadi juara Super League dan juga lolos ke 16 besar ACL 2 sebagai juara grup kan dengan mengalahkan Bangkok United, bisa menahan Lion City Sailor dan juga menang kandang tandang lawan Selangor. Nah, untuk musim ini nih, untuk menjelang musim 2026-2027, kira-kira Persib akan TC di mana nih? Apakah kayaknya karena lawan-lawan berpotensi ketemu tim-tim dari Jepang, dari Korea, kayak gue bisa deh TC ke sana atau mungkin ke bawah sedikit ke Australia yang cuaca juga dingin kan? Atau lebih milih Thailand lagi atau Vietnam atau seperti apa? Ya kalau kembali ke masalah
TC di mana, kembali kepada manajemen dari Persib ya. Di mana mereka memang membutuhkan untuk TC lagi. Kalau menurut saya juga kemarin mereka cukup berhasil di Thailand melakukan uji coba di sana, TC di sana, dan hasilnya sangat positif ya. Dan kalaupun tahun ini memang mereka untuk melakukan TC lagi kembali di luar negeri, saya pikir dimanapun itu nanti yang mereka harapkan adalah di mana fasilitasnya sangat cukup dan profesional untuk mereka bisa menyelenggarakan TC-nya. Dan juga paling tidak, mereka juga mungkin kalau memang seperti dikatakan oleh Bang Bur ini bahwa kalau memang mereka mencari kualitas lawan-lawan yang akan mungkin dihadapi nanti di ACL 2 segala macam, sah-sah saja mereka mau mencoba di negara-negara yang berbeda selain daripada Thailand. Mungkin begitu. Ya kalau untuk Persib sendiri ya itu tadi kata Bung Fefe tergantung manajemennya, dan sampai sekarang manajemennya juga belum menyatakan, belum mengumumkan akan TC di mana. Yang udah memastikan TC di luar negeri malah Persija lewat Sintayong yang tempatnya sampai sekarang kita belum tahu di mana. Tapi udah pasti di luar negeri gitu ya. Iya, tapi intinya TC di luar negeri itu bagusnya satu bisa dapat iklim kemenangan di situ ya kan. Kedua bisa dapat lawan-lawan yang berkualitas. Jadi kalaupun mau TC di luar negeri sebetulnya kalau untuk klub-klub Indonesia itu bisa milih negara-negara yang dekat atau negara-negara yang bisa dibilang sepak bolanya maju dengan wilayah yang dekat kayak Australia ya. Atau kalau mau yang agak jauhan dikit ya mungkin ke Asia Timur. Bener. Ke Korea atau Jepang. Tapi jangan lupa juga ya Bang Bur ya, Bang Nenes ya. Ini kan tahun ini kan Persib kan berubah pelatih ya. Nah iya. Tapi menurut gue juga serta-merta juga mereka mau TC dimanapun juga, tentunya juga belum menjamin juga mereka bisa mempunyai hasil seperti tahun lalu. Nah, iya. Menurut saya kenapa? Sekarang ini kan kalau kita tahu Bojan Hodak udah 3 tahun musim dengan Persib. Artinya dia mempunyai karisma juga di depan para pemain. Nah, iya. Sekarang dengan berubahnya, walaupun memang Tolic ini adalah asisten di 2 musim terakhirnya, tapi kan paling tidak kan mungkin kan belum menyamai lah karismanya seperti Bojan untuk bisa berada di dalam lingkungan pemain. Karena saya sebagai pemain, yang namanya pelatih ini bisa menjadi satu sosok juga di mana kita bisa bermain nyaman karena kita cocok, atau juga malah bisa berubah drastis. Ini kita belum tahu. Ya kalau kita flashback sekarang nih, di mana akhirnya kejadian masalah kerusuhan di dalam tim Uruguay dengan pelatihnya Bielsa. Bielsa kan? Betul. Itu padahal kita tahu Bielsa pelatih luar biasa, kawakan, pengalaman yang sangat luar biasa. Ya kan, pernah juga di Argentina segala macam. Tapi nyatanya apa? Nyatanya memang di dalam locker room itu semua bisa berubah. Kalau pelatih tidak bisa megang peranan. Nah itu dia maksudnya Igor Tolic ini katanya mastermind ya kan? Mastermind dari strateginya Bojan Hodak. Katanya begitu kan? Tapi masalahnya adalah dia bisa menguasai ruang ganti ya. Ruang ganti. Kalau dia mungkin kalau taktik kita nggak usah ragukan. Karena ada di beberapa pertandingan waktu Bojan Hodak kena hukuman, dia megang. Dan Persib menang. Lawannya lupa gue. Lawan PSM salah satu. Lawan PSM, betul. Lawan PSM menang waktu itu. Lawan Madura juga. Nah kan lawan PSM itu gol menit-menit terakhir. Itu ngebuktiin sebetulnya kalau Igor Tolic punya kepiawaian dalam mengatur pemain. Tapi masalahnya adalah dia bisa nguasain ruang ganti nggak? Apalagi Persib ini kan kita tahu timnya pasti bertabur bintang. Pemain-pemain bagus di situ. Nah ini apakah dia bisa ngatur ego pemain? Yang ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Apalagi nih Bang Nenes nih. Jangan-jangan karena udah 3 kali juara berturut-turut, star syndrome muncul pemain. Kalau pemain udah star syndrome muncul sama pelatih, ya dia pasti ngelawan. Kelar itu pasti. Gitu. Yang seperti kejadian di Madrid, di mana banyak di mana-mana lah, banyak kan. Banyak Chelsea di MU dulu. Madrid sampai bisa pemain-pemainnya sampai bisa ngeluarin Xabi Alonso loh. Makanya legendnya Spanyol, legendnya pernah main di Madrid juga kan. Tapi faktanya bisa dilepas juga oleh manajemen. The power of player kan. Betul. Nah, ini supaya nggak kejadian atau apa ya? Selain menguasai ruang ganti, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Igor Tolic supaya bisa ya paling nggak ngikutin jejak Bojan Hodak meraih gelar juara Liga Indonesia? Iya, satu keuntungannya dia udah 2 musim ya membantu Bojan Hodak. Dia udah ngerti lah kultur dari sepak bola Indonesia sendiri. Yang kedua, mungkin nggak terlalu banyak lagi perubahan pemain, walaupun mereka juga akan membeli pemain ya. Artinya dari secara squad dia udah memahami, mengerti karakter, mengerti juga bagaimana sifat para pemain kan. Dan juga mungkin udah lebih gampang mendekat. Nah sekarang kan PR-nya kan nanti kan mungkin datangnya pemain baru, dia harus kembali membuat satu adaptasi antara pemain lama dengan baru. Ini PR-nya cukup banyak menurut saya. Dan tidak serta-merta dia adalah asisten dari Bojan dan juga bisa memberikan langsung hasil positif juara di musim depan. Saya pikir belum tentu. Karena setiap tim sekarang juga pasti akan mempersiapkan diri dan paling tidak mereka juga pasti ini menjadi ancaman bahwa semua tim pasti akan juga pengen mengalahkan Persib. Pasti banget itu. Iya. Ya intinya kalau untuk Igor Tolic ya sebetulnya kalau untuk taktik, strategi semuanya dia nggak usah ini lah. Maksudnya kita nggak usah banyak pertanyakan itu karena dia udah beberapa musim terakhir udah nemenin Bojan Hodak dan dianggap sebagai mastermind juga. Ya udah emang tinggal
gimana kepiawaian dia untuk ngatur pemain-pemain bintang yang ada di Persib ini. Udah itu aja sebetulnya. Betul banget. Cuma itu aja. Dan sayangnya nih, Igor Tolic kan selain ditinggal Bojonodak juga ditinggal Miro Patrick nih. Nah, kita tahu Miro Patrick kan jagoan fisiknya Persib Bandung nih. Masih ada Yaya Sunaria. Coach Yaya masih ada sebenarnya. Coach Yaya masih ada, tapi kan Miro Patrick juga bisa dibilang sangat berkontribusi berjasa atas kesuksesan Persib Bandung dibawa ke pelatihan Bojonodak. Apalagi di musim depan kita tahu kan Persib akan main di 4 kompetisi ya, Mas VV, Bang Danes, dimain di League Cup, di Super League, ACL 2 dan juga di ASEAN Cup Championship. Tentunya dibutuhkan kondisi fisik yang luar biasa nih bagi para pemain. Sejauh mana kira-kira Mas VV soal kehilangan sosok Miro Patrick bagi Persib Bandung ini? Iya, kalau memang mereka tidak ada pengganti lagi mungkin yang selevel dari Miro Patrick, saya pikir juga mungkin ya sebenarnya juga selama masih ada di dalam tim kalau nggak salah sampai sekarang masih ada, artinya juga mungkin dia menjadi asistennya Miro Patrick juga selama di 2 musim terakhir ini kan. Setelah mungkin dia sudah tidak jadi asisten dari Hodak sendiri kan. Dan menurut saya juga Yaya Sunaria di musim pertama mereka juara di eranya Hodak pertama kali itu pelatih fisiknya Yaya Sunaria juga. Betul. Jadi artinya mungkin nggak berpengaruh juga. Kalau yang saya lihat memang betul di dalam menjalankan begitu banyaknya event yang harus mereka lalui nanti di musim yang akan datang perlu kebugaran fisik yang sangat luar biasa. Itu pasti. Selain itu ada apa? Adalah kedalaman squad, ya kan? Kalau memang mereka fisik bagus tapi kedalaman squad tidak merata, sama juga bohong, ya kan? Tetap aja bisa kalah-kalah juga nantinya. Terus yang terakhir adalah bagaimana mungkin kita nggak tahu, yang namanya dalam satu musim itu kan banyak saja faktor. Ada yang cedera, ada yang akumulasi kartu, bla bla bla. Jadi banyak faktor juga yang membuat akhirnya yang namanya kebugaran fisik itu bukan jaminan juga. Mereka bisa begitu gampang untuk bisa menangkan pertandingan. Tapi sebagai pemain tentunya memang fisik sangat dibutuhkan. Saya main di Persija yang megang waktu itu Kolev. Kita latihan fisik 3 kali sehari, bro. 3 kali sehari, bukan latihan fisik, latihan 3 kali sehari. Pagi kita latihan, terus siangnya kita di gym sebelum di lapangan. Dari gym langsung sorenya ke lapangan lagi. Jadi 3 kali. Itu fisik selama dipegang sama Kolev itu sangat luar biasa. Jadi mungkin inilah ya kan sama aja Eropa Timur juga Eropa Timur, ya kan? Jadi memang yang namanya karakter Eropa Timur memang fisik adalah itu yang paling utama. Yang mereka harus benahi. Jadi pelatih nanti tinggal menyusun lu mau main bagaimana dengan sistem pressing kah apakah fisiknya udah menunjang. Jadi udah tutup mata aja. Makanya juga Ivan Kolev di Piala Asia 2007 kan saat melatih timnas fisik tuh jadi utama kan? Pasti. Maka waktu itu Samsul, Hairudin, Ponario itu jadi motor timnas kan. Dan itu banyak pemain yang nggak suka kalau dengan pelatih model begitu pasti cabut dari tim. Enggak, tapi kedahsyatan Miro Patrick tahu nggak kelihatan di mana? Di Tom Haye, Bung. Nah, Tom Haye bisa berubahnya di tim nasional. Dia fisiknya parah loh. Di Almere dulu. Kan kita juga beberapa kali nonton dia di Almere kan. Dia nggak bisa main stabil 90 menit. Tapi begitu di Persib 90 menit Tom Haye kencang terus. Itu yang tadinya kan waktu gua lihat berita ya Tom Haye ke Persib. Waduh, Tom Haye nih fisiknya gimana nih? Apalagi Persib main di beberapa kompetisi. Ternyata di 2 kompetisi lah. Ternyata bagus 90 menit. Dan itu juga jadi salah satu kunci kenapa Persib bisa juara. Bener. Dan kita tahu juga cuaca di Indonesia sama di Eropa beda kan. Humidity-nya beda. Makanya ketika Tom Haye bisa main 90 menit di Indonesia tuh, ya itu mungkin salah satu karena faktor Miro Patrick itu. Iya, apalagi ini main di Indonesia harusnya fisiknya lebih kekuras loh. Udaranya lebih lembab. Walaupun di Bandung dingin, tapi ya sedingin-dinginnya Bandung lembab juga sebetulnya. Jadi untuk pemain Eropa Barat itu ya tantangan main di Indonesia sebetulnya. Maksudnya pemain yang lahir di kultur Eropa Barat ya. Tantangan. Makanya kan kita tahu di Persija dulu kayak Heno Barents kan akhirnya gagal kan. Dan intinya, dan ini yang jadi tantangan buat pengganti Miro Patrick nanti. Apakah dia bisa menyamai levelnya Miro Patrick? Iya, betul. Jadi sebenarnya ada banyak yang harus ditambah Persib Bandung nih. Selain Bojan Hodak kan kepergian Bojan Hodak, Miro Patrick dan juga ada beberapa pemain sudah pasti pergi kan. Ada baik itu pemain asing maupun pemain lokal. Makanya manajemen Persib harus lebih cepat juga mungkin ya, karena juga bentar lagi bulan Juli masuk, otomatis harus lebih gencar lagi termasuk perburuan pemain kan. Ini juga kepergian Federico Barba juga kita tahu menjadi salah satu sosok yang penting kan di Persib Bandung musim lalu. Dia nggak cuma jadi benteng pertahanan tapi juga sangat aktif, bahkan dipercaya juga sebagai kapten juga kan beberapa kali kan. Ketika padahal di lapangan tuh ada Beckham Putra, kadang-kadang ada pemain-pemain senior lain, ada Malis, tapi Barba yang dipercaya menjadi kapten. Dan kita tahu mungkin kalau saya selama nonton Liga Indonesia mungkin Barba ini jadi salah satu back terbaik yang pernah main di Liga Indonesia. Tentunya kan kepergian Barba
jadi apa ya dalam tanda kutip ya kehilangan bagi Persib Bandung. Nah ini menurut Mas VV, Bung Danes, kira-kira Persib Bandung bisa nggak dapetin pemain yang selevel dengan Federico Barba, back yang pernah main di beberapa kompetisi top Eropa ya, di La Liga pernah, di Serie A pernah kan, terus juga di Swiss pernah walaupun nggak lama gitu. Ya kalau melihat kebutuhan dari tim Persib sendiri, saya pikir manajemen pasti sudah mengetahui ya. Saya juga memahami pasti setiap manajemen tim pada saat mereka membutuhkan pemain mungkin yang selevel, pasti mereka juga dari scoutingnya pasti akan mencari yang seperti itu. Mungkin bisa lebih. Tapi kehilangan dari Barba sendiri, saya pikir sekarang mereka masih punya, tadi disebut ada Matricardi kok, Julio Cesar, yang menurut saya juga levelnya nggak kalah baik dengan Barba. Dan menurut saya Barba pun terbantu dengan kerja dari mereka juga kalau mereka main sama-sama. Jadi artinya kalau menurut saya sih Barba bagus. Tapi menurut saya kalaupun Barba tidak ada, Persib Bandung tetap baik dengan pemain yang ada sekarang. Tapi yang jelas Persib Bandung udah ini ya, Bure, udah mulai ancang-ancang, udah mulai cari pengganti Barba. Katanya sih dengar-dengar nih ya, kalau nggak pemain Italia lagi, pemain Eropa Timur. Tapi masalahnya adalah teman-teman dekat gue nih yang bobotoh nih, yang bobotoh yang kebetulan kerja di sini gitu. Banyak yang mengatakan jangan Italia lagi lah, karena pemain Italia itu sama kayak pemain Indonesia, homesick-an. Ya kan, banyak kan. Iya, kita tahu Federico Barba kan kemarin putaran kedua hampir keluar. Karena masalah perpindahan istri. Stefano Beltrame juga kan. Iya, Stefano Beltrame. Cuma 6 bulan kan. Iya, sama. Jadi pemain Indonesia kenapa susah berat, pemain Italia juga susah jauh-jauh. Begitu. Homesick-an. Iya, benar. Gitu. Pokoknya kita tunggu nih apakah Persib Bandung bisa mendapatkan pemain sekelas Barba atau enggak. Ini kita geser dikit ke Persija, Bung VV, Bung Danes. Tadi Bung Danes juga udah ngomong, Sintayong nggak memprioritaskan pemain asal Amerika Selatan, ya kan? Dan kita tahu kan yang jadi masalah di skuad Persija saat ini tuh ada banyak banget pemain Latin nih. Kita tahu masih ada Paulo Ricardo, ada Gustavo Almeida, Van Basten, Fabio Colonego, ya kan? Ini nasibnya kayak gimana nih? Kalau misalnya memang Sintayong nggak memprioritaskan pemain asal Amerika Latin. Yang jelas yang udah diperpanjang kontrak kayak Van Basten sama Paulo Ricardo rencananya akan dipinjemin. Oh, dipinjemin? Iya, betul. Karena memang dua pemain ini itu nggak masuk rencana Sintayong ternyata. Padahal udah di-taken. Ini cukup disayangkan sih, terutama gitu Paulo Ricardo. Terutama Paulo Ricardo. Karena Paulo Ricardo akhir musim kita lihat top loh, duet tambah Rizky Ridho. Top banget itu, bagus banget. Tapi mungkin Sintayong ragu. Dia kemungkinan feeling gua deh, Sintayong itu akan memainkan 3 back. Mungkin Sintayong ragu. Paulo Ricardo bisa main dengan pola 3 back, gitu mungkin ya. Dan akhirnya itu masukin si Kollinger. Nah, yang back 199 cm betul. Ya. Itu duel udaranya emang lebih jago. Oke banget. Terus dia juga reading the game-nya bagus juga. Gue lihat di beberapa pertandingan. Dan yang jelas dia bisa overlap gitu. Bisa overlap buat bantu corner kick. Ya, cepet itu. Lah majunya. Jadi gitu cepat. Ya, jadi intinya Kollinger mau didatengin. Paulo Ricardo katanya akan dipinjemin. Paulo Ricardo sama siapa yang dipinjemin tadi? Van Basten. Oh, Van Basten. Van Basten juga sering error musim lalu. Ya, Van Basten sering error masalahnya. Yang dipertahankan cuma Fabio Colonego. Oh, Almeida? Gustavo Almeida kemungkinan akan dipertahankan, tapi mungkin bakal banyak main dari bench, mungkin. Oke. Karena bakal datengin striker asing lagi ya? Mau datengin striker Eropa Timur lagi. Ada siapa? Kerim Mejia. Kerim Mejia pemain asing itu. Fullback kanan ya? Fullback kanan. Kiwi. Yang penyerang itu. Yoshino itu. Gelandang. Bukannya bisa dorong agak sedikit ke depan. Dia mungkin bisa jadi box to box ya. Tapi untuk striker katanya mau datengin lagi, Bung, untuk Eropa Timur. Bener. Kalau yang Kerim Mejia ini yang jelas crossingnya lebih bagus dari Bruno Tubarao. Harapannya begitu. Iya. Kalau dia dari rekaman. Saya ngobrol sama Pak FP kebetulan ya. Pak FP, sebenarnya Tubarao itu kalau misalnya dinilai dari semua pemain yang ada, dia pemain termahal yang ada dari Brazil. Iya. Main di Serie A soalnya. Yang dibeli oleh Persija. Tapi memang nyatanya tidak secara signifikan bisa keluar secara bagus kemampuannya, mungkin banyak faktor ya. Itu yang saya bilang tadi ya. Awal-awalnya itu baru datang, dia kan bukan bermain sebagai fullback kanan. Dia bermain di wing kok. Pertama kali main, saya nonton waktu main di JIS, tapi berikutnya mereka bukan digeser ke kanan. Di mana akhirnya mengerobakkan Rio Fahmi, Fajar yang juga baru dibeli, dikorbankan semua. Bermain satu line dengan Alano. Awalnya Alano ketika Tubarao belum bermain di sektor kanan, Alano main sangat luar biasa. Tapi ketika sudah main dengan satu line dengan Tubarao, dia lebih banyak main cut inside karena berharap Tubarao yang muncul terus. Jadi ini menurut saya yang Persija berubah cara permainan gara-gara Tubarao udah mulai ditaruh di
full bek Iya, kanan. nah itu kenapa Tubarau kita lihat track back-nya agak suka telat ya. Itu mungkin karena memang awalnya dia bukan di situ posisinya. Benar. Akhirnya masuk di tahun depan masuk Karim Memija ini. Yang ternyata dia bukan cuman crossing lebih bagus, dia bisa kanan kiri. Iya. Gimana Mas Yofi? Berarti bener kira-kira memang pemain-pemain Latin yang dimiliki Persija yang saat ini ada di skuad akan dipinjemin tuh. Gimana Mas Yofi? Kalau saya juga ada dengar-dengar sih sebenarnya si Paul tetap dipertahankan mungkin ya. Iya. Tetap dipertahankan, tapi nggak tahu lah kalau emang rumornya emang akan dipinjamkan. Kalau menurut saya bagaimanapun juga Sintayong juga pasti akan mencoba membentuk karakter tim yang baru ya. Karena mungkin di era sebelumnya ini mungkin berbeda, banyak yang dilepas pemain, tentunya pasti karakter bermain, game plan pasti akan berubah. Dan ini kembali bagaimana juga kesukaan dari pelatih ke pemain yang nanti direkrut. Iya kan? Karena selera pelatih pasti beda-beda. Nggak bisa juga meyakinkan bahwa oke, awalnya tadi disebutkan kalau Nego dan juga Van Basten dipertahankan. Ujung-ujungnya cuman kalau Nego aja yang akan dipakai, sementara yang lain akan dipinjamkan. Jadi menurut saya ini memang ini kembali bagaimana pelatih melihat, memandang bahwa memang ini nggak masuk nih di sistem permainan gua nih. Jadi mau nggak mau ya harus dipinjamkan. Iya betul. Karena kalau nggak dipinjemin ya sayang juga kan. Dia kasihan semusim hilang karena bertahan di tim, ditambah juga Persija kan butuh ruang yang lebih lega buat datengin pemain asing biar kuotanya nggak kelebihan gitu kan. Karena tetap 11 pemain asing kan. Iya 11 betul. Untuk regulasi masih sama ya, masih 7 yang masuk starting 11. Masih sama kayak. Masih sama ya. Jadi 9 yang masuk DSP gitu ya. Betul. Masih sama. Ini kita tahu Persija rumornya kan dikaitkan sama banyak pemain Eropa Timur ya. Tadi Bang Dani sudah ngomong Kolinga, terus juga Bung Pepe ada ngomong Memija, terus juga ada pemain ada Ante Rebic, terus ada yang terbaru gelandang timnas Bosnia. Maksudnya pernah punya cap di timnas Bosnia, namanya Stepan Loncar. Betul. Ini terbaru banget kan kemarin dirilis oleh jurnalis Italia itu si Lorenzo Lepore itu. Jadi kita tahu ini semua pemain Eropa Timur semua nih incerannya. Dan tadi kan di awal juga kita sudah bilang kalau kenapa Sintayong kira-kira suka pemain Eropa Timur karena pemain-pemainnya disiplin gitu kan. Iya, betul. Nah selain disiplin ada faktor atau alasan lain nggak kira-kira Sintayong lebih menyukai pemain-pemain asal Eropa Timur ini? Kalau saya lihat satu betul disiplin ya, karena karakter dari seorang Sintayong kan sangat disiplin ya. Betul. Yang kedua mungkin orang-orang dari Eropa Timur ini menurut gue ya, mereka bermainnya itu benar-benar fighting spiritnya luar biasa. Itu yang pertama. Tidak dengan begitu gampangnya kayak Amerika Latin kena body charge sedikit jatuh, terlalu manja lah kasar gitu ya. Tapi kalau tipikal Eropa Timur, saya pikir memang ini kesukaan dari Sintayong karena memang ya begitu yang dia diharapkan. Kalau Nico kenapa dipertahankan? Walaupun dia dari Brazil. Karena dia fighternya, dia fighting spiritnya luar biasa. Pemain paling kuat di tengah, bermain di posisi 6 kalau tidak salah, di DM, tapi dia bermain sangat lugas. Tendangannya juga keren. Iya, sering bikin gol dari long range, ya kan? Jadi menurut saya memang ini tipikal yang disukai oleh Sintayong. Iya. Lebih fisikal sih pemain Eropa Timur. Lebih fisikal. Jadi ini intinya Sintayong udah jelas dia bawa filosofi seperti apa. Dia pengen bikin Persija bermain lebih fisikal daripada bermain lebih stylish ala-ala Mauricio Sousa. Iya. Hasilnya juga begitu bagus. Hasilnya, walaupun kita nggak bisa bilang Mauricio Sousa hasilnya buruk. Ingat Persija musim lalu 71 poin. Itu poin yang lebih tinggi dari waktu Persib juara di musim sebelumnya. 69. Iya, betul. Nah, jadi tapi tetap Sintayong di sini udah jelas arahnya mau kemana. Ininya itu aja. Kenapa pemain Eropa Timur sama Jepang dan ada satu pemain Korea yang akan didatengin. Betul. Itu udah jelas. Chang Hun Kwon. Iya, betul. Nah, ini tadi Bang Dana sudah ngomong pemain pemain Asia Timur. Jadi selain pemain Eropa Timur juga STI ngincar beberapa pemain Asia Timur dan hebatnya pemain-pemain ini punya label tim nasional atau pernah membela tim nasional kan. Kita tahu ada gelandang gelandang timnas Jepang tuh Soya Nakajima. Terus juga ada winger timnas Korea Selatan tadi Bung Fevo udah nyebut Kwon Chang-hun. Terus juga ada Yoshino juga yang walaupun nggak pernah punya caps di timnas Jepang senior tapi pernah main di kelompok umur timnas Jepang dan juga pernah saat ini membela Cerezo Osaka dan juga pernah bagus klubnya pernah Daegu FC juga pernah bawa juara pernah bawa juara Sanfrecce Hiroshima sama Hajime Moriyasu di tahun 2015 kan. Ini dengan modal pemain-pemain yang kita tahu kan pemain Asia Timur biasanya ulet ya. Kan kita tahu dari aksi-aksi Jepang di Piala Dunia tahun ini kan terlihat sangat eksplosif. Apakah ini bisa jadi modal kuat bagi Sintayong untuk membawa Persija meraih gelar juara Super League tepat di hari ulang tahun Jakarta yang ke-500 gitu? Iya, kalau berbicara
pengen ya sangat berharap ya. Saya pikir juga satu kesempatan karena kalau kita lihat memang ini pemain yang akan direkrut pemain top top semua ini. Iya makanya. Ya tapi kan nggak segampang itu juga menurut saya bisa langsung memadukan pemain-pemain ini. Nah, betul itu nggak? makanya. Jadi saya pikir banyak faktor ya. Kalau misalnya melihat dari Bojan Hodak memang sangat spesial menurut saya. Di musim pertamanya bisa langsung juara. Betul. Ya kan? Tapi kalau menurut saya nggak serta-merta juga bisa mengikuti ke pelatih yang lain. Ya kita berharap, saya sangat berharap. Saya bekas main Persija, saya berharap saya udah lama nggak lihat Persija juara. Saya berharap di musim ini, di awal dipegang oleh Sintayong, bisa juara. Tapi kan nggak segampang itu juga Bang Bur. Betul. Kalau kita bisa mengatakan itu, karena banyak faktor ya. Satu, Persib pasti berbenah juga. Pasti mereka juga akan mencari target 4 kali berturut-turut kalau bisa. Nah iya. Sebagai juara. Iya kan? Itu nggak gampang juga. Mereka pasti akan merekrut juga. Nah, Persija sendiri dengan kapasitas pemain yang sekarang direkrut, saya juga nggak menjamin bisa langsung cepat padu kok. Pasti ada prosesnya. Iya. Pasti ada prosesnya. Ya, kalau memang dia bisa langsung juara, top Sintayong. Iya. Intinya pertaruhan Sintayong tuh ada di pekan-pekan awal, 5 pekan, 6 pekan. Kalau misalkan 5 pekan, 6 pekan ini Stabil Persija stabil, wah itu promising. Dan ternyata kalau misalnya enggak, itu ya pasti teriakan-teriakan dari The Jackmania stay out akan Pasti menggema. muncul lagi. Tapi ingat juga dulu Persija punya pengalaman sama Teko. Teko itu kan di awal-awal juga terseok-seok ya kalau ingat kita di 2017. 2017 ya. Akhirnya bisa finish keempat, terus di Tahun kedua Juara baru ya, juara. Nah, ini tinggal bagaimana Persija nih. Persija kan katanya targetnya juaranya musim depan juga lagi. nih. 2027. Di 500 tahun Jakarta kan. Nah, ini berarti Sintayong udah nggak kenal proses lagi. Apalagi Persija kemarin udah cukup dekat dengan persaingan gelar juara. Paling nggak walaupun Persib sama Borneo itu bersaing terus Persija ngintip dari peringkat 3 ya. Tapi intinya anak-anak The Jackmania pastinya udah nggak mau proses lagi. Betul. Maunya Persija langsung bagus, hasil dan langsung juara. Itu yang harus bisa dihandle sama Sintayong, tekanan-tekanan Betul. itu. Kita tahu kan dari era Liga 1 lah kita persempit, pelatih yang pernah bawa juara klub tuh pelatih pragmatis semua kan. Dari Teko 2018 bersama Persija, terus juga Teko lagi bersama Bali kan, 2 tahun beruntun, terus Tavares kita tahu bersama PSM dan Bojan Hodak di 3 tahun terakhir. Ada situ juga. Pelatihnya Bayangkara kemarin. Oh iya, Simon McManamy juga kan di 2017. Dan kita tahu kan Sintayong juga dikenal sebagai pelatih pragmatis ya. Bukan Simon dong, Paul Munster. Sorry. Simon dong. Waktu juara 2017. McManamy. Iya, waktu juara McManamy. Iya, betul. Iya, waktu pas masih Pak Gede di sana ya. Benar yang juara head to head Simon, kan. betul Simon. Sama Bali ya, Bali PSM tuh. Kan kita tahu Sintayong juga dikenal sebagai pelatih pragmatis. Iya. Dan tapi ketika di sesi preskon Sintayong, mungkin Bang Danes datang ke lokasi. Enggak datang. Nonton aja. Nonton. Kan di preskon dia ditanya nih. Iya. Lu kira-kira bakal main seperti apa? Karena kita tahu lu dikenal sebagai pelatih pragmatis. Sintayong bilang, "Gua tuh asal lu tahu ya, gua tuh pelatih yang suka menyerang," kata dia. Iya. Kenapa gua pragmatis di timnas Indonesia? Karena level lawan gua tuh jauh. Iya. Ketika gua melawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan juga Jepang, nggak mungkin dong gua nyerang, pasti gua lebih menahan gitu. Makanya ketika gua nantinya melatih Persija dan dihadapkan dengan lawan-lawan yang level lebih sama, gua bakal main menyerang gitu. Jadi kita tahu kan ini kayak berseberangan nih sama omongan, sama fakta kalau ternyata dalam 10 tahun terakhir lah, ternyata pelatih yang sering juara itu pelatih pragmatis. Nah, Bung Veve sama Bang Danes melihatnya seperti apa? Apakah memang Sintayong akan memainkan sepak bola menyerang nih, atau pragmatis seperti yang kita lihat bersama timnas Indonesia? Tergantung lawan sih. Karena waktu di Piala AFF 2021 ya, menghadapi lawan yang secara kualitas di bawah. Oh, itu emang Sintayong cenderung nyerang mainnya. Menang telak terus ya? Iya, dan tapi ketika menghadapi lawan mungkin sekelas Persib atau Borneo, karena Borneo walaupun ditinggal Peralta, mereka masih ada Juan Villa, masih ada pemain-pemain lainnya juga. Dia mau nemu aja nanti. Dan mereka buat datengin pengganti Peralta sih nemu aja, yang murah bagus. Kita tahu Borneo lah, nggak usah diraguin kualitas scoutingnya. Itu mungkin Persija akan lebih nahan. Tapi kalau lawan tim papan tengah ke bawah, mungkin aja Sintayong akan lebih menyerang. Jadi emang Sintayong ini bisa dibilang pelatih yang tahu gitu loh. Tahu harus bermain seperti apa saat
menghadapi lawan seperti apa. Jadi tergantung lawan ya. Iya. Gitu ya. Gimana maksudnya? Itu udah dijawab sama Mendanes ya. Memang tepat sekali ya. Setiap pelatih pasti akan melihat siapa yang akan dilawan ya. Yang namanya kontra strategi itu tergantung bagaimana lawan yang dihadapi. Dan juga sebelum melawan tim-tim yang mungkin dihadapi, pasti juga udah ada namanya analisa dan juga evaluasi. Iya, betul. Jadi dia mengerti nanti bagaimana, lawan kayak gini nih, kita bisa menyerang dari mana. Kita harus tekan dari awal segala macam. Itu kembali kepada pelatih. Dan melihat bagaimana lawan yang mau dihadapi. Iya. Dan secara analisis Sintayong lebih bagus. Cukup bagus ya. Dan Mauricio itu musim lalu di awal-awal musim sebetulnya mainnya juga gitu. Karena waktu lawan Malut tuh di pekan-pekan awal itu lumayan banyak nahan juga waktu awal-awal. Ya. Yang draw ya. Iya. Itu kartu merah juga Rio Fahmi kan? Betul. Rio Fahmi ya. Rio Fahmi. Mauricio itu kehilangan arah itu waktu analisnya siapa namanya? Oh, yang diambil Sintayong. Bukan yang diambil sama John Herman. Diambil timnas. Siapa namanya tuh? Zaki ya? Lazuardi ya? Zuardi. Iya, itu. Lupa. Iya, adalah Lazuardi. Lazuardi betul. Nah itu, di situ. Oke. Mulai Mauricio kehilangan arah. Nah kalau Sintayong, dia kemampuan analisisnya bang udah lama diragukan. Iya, betul. Karena kita udah berulang kali ngelihat itu waktu dia ngelatih timnas. Iya. Iya benar. Makanya nanti kita lihat mampukah Sintayong membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Super League ya. Betul. Ini paling kita geser sedikit ke Piala Dunia Bung Feve, Bang Danes. Ini kita nggak enak soalnya Bung Feve udah pakai baju Argentina masa nggak kita bahas. Ini kita kebetulan juga Argentina ternyata masuk bracket yang muda ternyata. Iya ya. deh, benar. Banyak yang bilang katanya, wah ini mah anak FIFA katanya. Padahal kan memang udah rezekinya aja kayak gitu kan. Iya. Dan di luar dugaan kan bisa aja Argentina ketemu Spanyol di 32 besar kalau Spanyol jadi runner up grup H kan. Nah, tapi itu ternyata kan makanya. runner up grup A ternyata Cape Verde. Betul. Kita tahu Argentina di 32 besar akan menghadapi Cape Verde pada hari Sabtu nanti. Kalau menang lagi lawan Australia atau Mesir di 16 besar, kemudian kalau menang lagi di perempat final akan menghadapi salah satu dari Swiss, Aljazair, Kolombia atau Ghana. Iya. Nah, baru di semifinal tuh lawannya berat tuh di antara Brazil, Inggris atau tuan rumah Meksiko kan. Melihat daftar lawan ini, apakah ini tanda Messi dan kawan-kawan akan back to back juara nih Mas Wewe? Kalau nanya ke gue sih pasti. Tanpa diragukan itu. Jadi kalau menurut gue memang di plotnya di sisi sebelah kanan di bracket kanan ya. Bracket kanan lebih gampang ya menurut gue ya. Betul. Bagi Kanan bawah ya. Iya. Paling tidak ini Argentina bisa sampai masuk lah ke semifinal. Iya. Tergantung nanti siapa yang dihadapi di partai semifinal. Nah, Cape Verde ini sebetulnya lawan yang lumayan tricky. Karena low blocknya bagus. Spanyol yang ngerasain. Problemnya adalah Argentina itu punya dalam tanda kutip go to guy. Go to guy ya. Siapa itu? Lionel Messi. Yang tahu aja cara bisa jadi pembeda ya. Buat jadi pembeda dalam sebuah pertandingan. Kita lihat ya bagaimana Messi itu dia udah menua. Mainnya udah nggak gocek-gocek kayak zaman jayanya di Barca lagi. Tapi dia bisa main in system. Waktu pertandingan lawan apa tuh yang kedua tuh, Bung? Yang menang lawan Austria. Kita lihat dia gerak dari belakang, dari second line datang tahu-tahu gol. Itu gol kedua tuh gila banget. Gol kedua kan dia yang ngejar sendiri itu. Iya kan? Ini menarik ya. Ngeliat Messi itu pada saat main di pertandingan match kedua itu nggak banyak lari loh. Nah, itu. Dia cuma jalan scanning lihat lawan gitu kan ya. Dapat bola, melejit langsung. Dan dia efektifnya tuh bagus ya. Efektif menggunakan dia kemampuan stamina-nya yang udah mungkin nggak muda lagi ya. Tapi apa yang dilakukan tuh efektif. Penting dan juga bermanfaat buat timnya. Iya. Ini yang menurut gua sangat luar biasa ya. Dan tapi kan orang ngomong nih, ya ini kan masih dapat lawan di grup kan yang lemah, belum dapat yang bagus gitu. Ya kita lihat nanti, pasti Messi tetap akan Messi. Nah iya. Dan wah Messi itu emang luar biasa sih. Messi banget. Kepemimpinannya bagus dan ditambah pemain-pemain Argentina sekarang itu emang pemain-pemain yang waktu 2022 kebanyakan ya. Kebanyakan ada di 2022 itu emang pemain yang siap buat bekerja bermain untuk Messi. Iya. Bener, itulah mungkin yang nggak didapetin Ronaldo mungkin ya. Jadi, pemain Argentina semuanya ini ngegendong Messi. Nah, itu dia. Sedangkan Ronaldo itu di Portugal itu adalah pemain-pemain bintang yang tumbuh di era Ronaldo usianya udah senja. Vitinha misalnya. Terus ada Joao Neves. Dan pemain-pemain lainnya itu mereka menjadi bintang ya pas Ronaldo udah mulai senja. Jadi mereka nganggep udah ibaratnya nggak terlalu nganggep Ronaldo seperti pemain Argentina nganggep Messi. Messi betul. Dan bahkan juga kurang respect menurut saya sih. Iya. Kayak dia juga pernah selisih dengan Fernandes kan. Iya betul. Bruno. Bener. Iya. Dan ya mungkin pemain Portugal lain ngerasa gue juga pemain bintang gitu nah, kan. Itu. Iya, kan mungkin itu jadi kendala juga. Dan pelatihnya juga Roberto Martinez kayaknya nggak sebagus Scaloni ya. Karena Scaloni kayaknya dia bisa bikin Argentina tuh main enak banget gitu. Kita
kalau nonton Argentina tuh enak banget gitu. Iya, Roberto Martinez sudah menyanyiakan generasi masa Belgia. Bener. Kebukti. Dan nggak ada gelar kan. Padahal kita tahu Belgia di eranya Martinez tuh Eden Hazard, Courtois, De Bruyne lagi jago-jagonya semua, Kompany masih aktif kan. Lukaku, cadangannya Origi, Mertens sih banyak banget tapi nggak ada hasilnya gitu. Nggak ada hasil. Bener. Ini dengan perbedaan bracket antara Portugal dan Argentina kan otomatis membuka jalan terciptanya final ideal nih. Iya. Kalau kata orang Balik lagi nih Prancis sama Argentina ini. Nah, itu bisa juga Prancis Argentina tuh. Back to back juga. Back to back final Iya, kan. Dulu tahun 86 90 kan berturut-turut tuh Jerman Barat sama Argentina. Iya. Dan ini bukan gak mungkin juga Prancis Argentina, tapi Bisa. banyak fans bola Mas Pepe yang berharap tuh finalnya Portugal Argentina. Karena kan Ronaldo lawan Messi. Tapi menurut gue juga ya oke lah. Karena memang ini udah di penghujung masa karir mereka berdua ya. Betul. Iya. Tapi kalau menurut gue lebih menarik lagi apa? Yang udah mau pensiun di sepak bola maksudnya di Piala Dunia ya, melawan yang justru malah akan lebih panjang lagi, Mbappe. Oh, Nah, Mbappe, itu lebih seru. betul. Karena apa? Ini kan sama-sama lagi mengincar top score skor ya, di sepanjang masa. sepanjang masa di Piala Dunia. Iya. Sementara masih Messi kan. Betul. Kalau nggak salah 19 Messi ya. Messi 19 kan. Sementara Mbappe kan 16. 16. Tinggal 3 lagi. Dia masih usianya sangat muda. Dan masih ada kemungkinan ini bisa nambah lagi di tahun ini. Tahun ini, Iya. benar. Untuk Mbappe sendiri. Iya, dan ingat Mbappe masih bisa main di 2-3 Piala Dunia. Nah, lagi. iya. Dia 28, kalau bisa maintain 3 Piala Dunia lagi. 4 tahun ke depan di mana Portugal kan? Ronaldo kan mau main lagi katanya. Nah, itu caranya. Kalau sekarang Maru kan dia masih belum bisa ngalahin Messi, masih maru Karena masih penasaran. Masih penasaran, masih Bener. pengen nunjukin. Iya, cuman problemnya adalah ya Ronaldo. Ronaldo itu dapat rekan setim yang emang ego bintangnya udah tinggi semua. Iya, betul. Beda sama pemain-pemain Argentina. paling di Portugal yang egonya agak rendah mungkin Joao Felix kali ya. Joao Felix, Karena karena- temennya di klub kan. Karena dia karirnya labil juga. Makanya gak heran di dua Agak match kalem terakhir, dikit ya. agak kalem. Makanya di dua match terakhir Joao Felix selalu main kan. Iya. Ketika dia ngajari starter lawan Kongo, tapi lawan Uzbekistan sama Kolombia, Felix main tuh. Iya. Itu sih kalau gua melihat kayaknya memang diplot sama Martinez untuk nyokong Ronaldo itu. Sama satu lagi yang egonya agak Goncalo Ramos karena di PSG juga jadi cadangan. Di cadangan. Ada salah satu lagi Dalot. Bener. Dalot, Nah, tapi Dalot gak pernah main kan. Karena pesaingnya Joao Cancelo. Bener. Ini kalau misalnya benar tercipta final Prancis Argentina, Mas Pepe udah pasti dukung Argentina nih. Iya. Lu gimana, Bang? Wah, kita agak bingung di sini. Kita pengen sih sebetulnya ngeliat Messi juara dunia lagi, jujur. Karena walaupun gue bukan fans Barcelona, bukan fans Argentina juga, tapi Messi itu udah ngasih warna yang luar biasa lah ke ke Dunia sepak sepak bola. Apalagi ahli-ahli sport science kan banyak yang sampai bikin penelitian kok bisa ada pemain kayak Messi. Bener. Itu gila sih. Kok bisa ada pemain kayak gini, langka banget gitu. Apa dekade ke depan belum mungkin Belum ada. belum tentu mungkin kayak gitu. lagi. Bener. Kalau pemain seperti Ronaldo, Banyak. Ronaldo itu bisa dipelajari lah. Mau jadi pemain seperti Ronaldo itu bisa belajar. Mau jadi pemain seperti Messi itu Sulit. wah itu butuh bakat khusus sih. Iya. Dan tapi yang jadi yang pengen bikin gua yang pengen gua ngelihat Perancis juara, ya gue pengen ngelihat dua pemain Milan tuh Rabiot sama Maignan juara sih itu aja. Dan juga untuk Perancis mereka punya kedalaman skuad luar biasa di depan nih. Di cadangan tuh masih ada Desiree Doué, masih ada Ryan Cherki, Barcola. masih ada Barcola. Waduh itu Bener. ngeri banget Perancis. Dan depannya selain Mbappe, Dembele juga ngeri banget kemarin. Hat-trick kemarin kan? Hat-trick. Hat-trick. Kedalaman skotnya emang bagus ya. Apalagi juga memang PSG juga juara champion kan. Iya, Artinya emang sepak bola Prancis mungkin menurut saya lagi emang di atas lah. Dan sangat layak kalau menurut saya Prancis kembali ke partai final. Partai final. Iya. Dan bracketnya juga sebenarnya lumayan rumit untuk Prancis ya. Kalau menang di 16 besar, mungkin lawan Jerman kan? Jerman, iya, Lawan betul. Kalau menang di 32 besar lawan siapa Prancis? Bisa lawan Belanda. Prancis lawan Swedia kan? Prancis Kalau 8 besarnya ke Belanda deh. Iya kan? Sekarang Enggak. Prancis kalau misalnya nanti lawan Iya, Jerman dulu. 16 lawan Jerman, 8-nya dulu. lawan ini bisa lawan Belanda. Betul. Kalau Belanda bisa menang lawan Kanada. Iya. Belanda kan lawan Maroko Iya, kan dini setelah hari itu nanti kan. ketemunya Setelah itu lawan Kanada. betul. Kanada kan udah menang. Bener, makanya Prancis ini lawannya gila-gila nih. Jadi Iya. dia bisa mungkin fisiknya udah capek di final udah kecapean banget tuh ketika kalau misalnya ketemu Argentina yang mungkin agak lemah lawan-lawannya baru sulit di semifinal kan. Iya. Nah, ini mungkin terakhir Mas Fefe, Bung Danes. Tadi kita udah bahas sebenarnya
soal top skor Piala Dunia sepanjang masa. Kita tahu Messi udah 19 gol, unggul 3 gol dari Mbappe kan. Ini kita tahu Mbappe kan masih bisa main lah, minimal 2 Piala Dunia lah. Di 2034 dia masih main di usia berarti berapa tuh? 36 tahun ya? Iya. Sekarang kan 28, dia 36 lah masih bisa lah. Yang digelar di Arab Saudi kan. Iya. Pokoknya mungkin Mbappe bisa main di usia 36 tahun asalkan dia ngubah gaya mainnya. Nggak kayak sekarang kan yang biasa main melebar, mungkin kayak Ronaldo lah. Udah mengendok kayak di depan gitu ya. Ini apakah ini tanda-tanda memang kayaknya the real top scorer Piala Dunia sepanjang masa ya kayak Mbappe nih. Iya. Dan Mbappe udah juara di 2018. 2018 Itu ingat, kan? dia udah juara di usia yang cukup dini, Bung Bebe. Iya, benar. Berarti waktu dia juara pertama tuh umurnya udah masih berapa tuh waktu 19. itu? 19. Belum genap 19 20 tahun. dia. Dan otomatis kalau buat ngejar juara udah rada-rada nggak ada beban dia. Jadi dia bisa lepas buat nyetak gol sebanyak-banyaknya, tapi masalahnya adalah Mbappe pengen dong ngelihat temen-temennya yang belum pernah juara dunia kayak Ryan Cherky, kayak Doe ini ikut juara gitu kayak dia, betul. Ya ini menarik ya kalau kita bahas siapa yang akan menjadi penoreh sejarah baru ya. Saya pikir Mbappe punya kans ya. Di tahun 2022 dia mencetak 8 gol kalau tidak salah ya. Iya, 8 gol. Dari 7 pertandingan itu. Hat-trick di final dan kan. dia mendapatkan Golden Boot kan. Iya, Golden Boot. Dan sekarang dia sudah mencetak 4 gol, Messi 6. Saya pikir untuk mengejar 2 gol lagi di ajang Piala Dunia tahun ini sangat gampang bagi Mbappe ya, terbuka lebar. Dan untuk kembali mencapai mungkin pencetak terbanyak sepanjang sejarah World Cup karena Messi 19 dia 16 masih sangat gampang menurut gua. Dan Mbappe bisa menjadi pemain yang menorehkan sejarah itu. Menurut saya. Jadi peluang Mbappe untuk jadi top skor Piala Dunia sepanjang masa maupun Piala Dunia 2026 tentunya terbuka lebar ya. Mungkin nanti tinggal kita saksikan siapa nih yang akan jadi juara, apakah Argentina lagi atau Prancis yang balik lagi juara setelah 2018 atau tim-tim yang udah lama nggak juara nih. Tim kejutan lah. Tim kejutan atau kan iya tim kejutan juga berpotensi kan kayak ya mungkin Swedia nggak ada yang tahu kan. Iya. Terus juga ada tim-tim lain misal kayak Mesir juga yang akan menghadapi Australia. Mesir gitu-gitu dia runner up grup ya. Iya. Hampir jadi juara grup karena di match day terakhir dia seri sama Iran. Betul. Tapi kayak tim-tim kayak Maroko juga berikan kejutan kan di 2022 ya masuk semifinal. Semifinal, betul. Semifinal dia mengalahkan Belgia, kalau nggak salah Portugal juga dia ngalahin. Jadi menurut saya memang banyak sekali memang kejutan-kejutan bisa terjadi ya. Termasuk juga Mesir, bahkan juga kalau menurut saya Belgia pun juga lumayan bagus mainnya. Iya, betul. Belgia cukup bagus mainnya. Makanya kemenangan terakhir lawan Selandia baru 5-1 bikin dia masuk bracket yang agak muda juga tuh. Iya, betul. Dan juga negara-negara tuan rumah juga oke banget ternyata kan. Iya. Kanada udah lolos ke 16 besar kan. Amerika juga Amerika lolos. dan Meksiko sekarang lagi hendak berjuang di babak 32 besar untuk menyusul Kanada lolos ke babak 16 besar. Iya. Oke, Bung Veve, Bung Danes, terima kasih banyak udah sejam nih kita ngobrol-ngobrol mulai dari Persib Bandung, Persija Jakarta hingga Piala Dunia. Nanti kalau ada isu-isu menarik kita ngobrol lagi di sini. Siap. Terima kasih. Oke, Zoners, terima kasih banyak udah stay tune di Okezone. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Iya.